Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Xiaoyan bermeditasi dan berhasil menaiki puncak ranah Donghuang, dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan tidak sengaja memasuki markas dari Sekte Aula Jiwa. Begitu masuk, dia pun merasa aneh dengan tempat yang ia datangi itu. Dia tidak menyangka akan masuk begitu jauh. Setelah sadar, dia pun mengingat bahwa itu adalah tempat dari Sekte Jiwa. Tanpa diduga, Xiaoyan pun melihat sosok gurunya Yao Lao yang sedang dibelenggu oleh rantai jiwa, dan dia pun bergegas untuk menolong gurunya itu. Namun Xiaoyan tidak berhasil menolong gurunya itu, dan dia pun kembali sadar dari petualangan jiwanya. Xiaoyan pun menghela napas. Sialan, ternyata benar ada banyak master di kuil jiwa. Serangan jiwa tadi takutnya lebih kuat dari Protektor Wu, gumam Xiaoyan. Namun setidaknya guru masih hidup. Selama masih hidup, maka semuanya masih ada kesempatan, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun bangkit dari meditasinya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Dan udara segar di luar gua langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun mulai menarik napas dalam-dalam dan menikmati sensasi yang ia tidak rasakan selama 1 tahun bermeditasi di dalam gua. Sungguh lega rasanya, gumam Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat kepompong yang menyelimuti tubuh Jian yang sedang bermeditasi. Dan segera ia pun menghampiri kepompong Jian tersebut. Xiaoyan pun mulai mengamati sosok Jian yang ada di dalam kepompong itu. Namun dia merasa aneh, di tempat itu dia tidak melihat sosok Ratu Medusa atau Cailin. Xiaoyan pun mencoba mencari keberadaan dari Cailin, namun dia tidak menemukannya. Alih-alih menemukannya, Xiaoyan malah melihat segel di atas langit. Itu adalah segel yang dibuat oleh Cailin. Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat sebuah surat kabar PR yang menggantung di depannya. Lalu dia pun mengambil surat kabar itu dan melihat isinya. Dia pun tercengang melihat isi dari surat kabar itu. Klan ular mengalami sebuah masalah, gumamnya. Menurut yang dikatakannya, dia akan kembali setelah urusannya selesai. Jangan-jangan sampai sekarang belum selesai. Xiaoyan pun merasa gelisah dengan kejadian itu. Sepertinya masalah klan ular kali ini lumayan parah, gumam Xiaoyan. Baiklah kalau begitu. Biarkan aku yang melindungi dia selama beberapa saat ini. Kebetulan sudah mencapai tingkat Donghuang, aku sudah bisa melatih mantra segel kaisar kedua, segel pembalik laut, gumam Xiaoyan. Setelah gumamannya itu, Xiaoyan pun langsung melesat menuju bebatuan yang lebih tinggi, lalu dia pun menyilangkan kedua kakinya dan bersiap untuk bermeditasi. Dalam meditasinya itu, Xiaoyan pun mencoba mempraktekkan segel dewa yang diberikan oleh Sun Er. Dia pun mencoba sebuah segel dewa urutan kedua, yaitu segel membalik laut. Waktu itu Xiaoyan diingatkan oleh Sun Er ketika ia akan mempraktekkan segel dewa membalik laut, dia harus memasuki ranah Donghuang, dan sekarang Xiaoyan pun memasuki ranah Donghuang dan belajar mempraktekkan segel dewa membalik laut. Begitu sulitnya untuk mempraktekkan segel dewa pembalik laut, seseorang bisa mempelajarinya setelah berkultivasi ke ranah tingkat Donghuang. Begitu sulitnya mempelajari teknik keterampilan segel dewa membalik laut, hingga Xiaoyan pun merasa kepalanya sedikit pusing. Untung saja Xiaoyan sudah memakan bodrek ekstra yang baru ia beli di warung Ceona. Jadi kepalanya tidak cenat-cenut. Setelah segel formasi pembalik laut terbentuk, fluktuasi energi besar pun menyelimuti tubuh Xiaoyan dan membentuk sebuah tangan emas raksasa. Lalu Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan melihat segel dewa yang berusaha untuk mematahkan segel yang dibuat oleh Cailin di atas langit. Namun Xiaoyan pun merasa aneh dengan segel pembalik laut yang dia baru pelajari. Ternyata segel itu tidak bisa memecahkan segel yang dibuat oleh Cailin. Xiaoyan pun merasa aneh dengan situasi ini. Dia tidak menyangka kalau segel dewa pembalik laut tidak bisa menghancurkan formasi dari segel milik Cailin. Xiaoyan pun bergumam, takutnya seluruh lembah juga tidak sanggup menahan pukulan ini. Kucoba dulu dengan menggunakan segel dari Cailin. Lalu Xiaoyan pun mencoba lagi keterampilan segel dewanya, segel pembalik laut. Lalu diarahkan segel itu menuju segel yang berada di atas langit. Kekuatan keterampilan segel dewa pembalik laut sungguh kuat. Segel itu mampu menembus pertahanan yang dibuat oleh Cailin. Bahkan bentrokan kekuatan segel itu membuat guncangan yang sangat hebat di sekitar lembah, hingga beberapa monster pun merasa terganggu oleh fluktuasi ledakan itu. Bahkan lagi-lagi segel dewa yang dipraktekkan oleh Xiaoyan, segel membalik laut tidak dapat menembus segel pertahanan dari Cailin. Lagi-lagi segel yang dibuat oleh Cailin bisa menyerap segel kekuatan keterampilan membalik laut Xiaoyan. Dia pun tidak menyangka kekuatan Cailin begitu kuat, ternyata kekuatan Cailin memang begitu hebat, gumamnya. Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat fluktuasi energi di dalam kepompong tempat Jian berada. Sinar ungu terang pun memancar ke segala arah hingga Xiaoyan pun merasa kaget. Lalu dia pun menghampiri Jian. Jian, apakah dia akan menerobos? Gumam Xiaoyan. Tiba-tiba fluktuasi energi langsung menembak ke atas langit. Setelah tembakan cahaya ungu itu berhenti, tiba-tiba lembah itu pun dipenuhi oleh kabut berwarna ungu. Sebuah fluktuasi energi kuat pun mulai mengelilingi lembah itu, termasuk Xiaoyan. Sejenak Xiaoyan pun dibuat linglung oleh kekuatan fluktuasi energi ungu itu. Tiba-tiba dia pun terkejut melihat sosok Jian yang ada di dalam kepompong itu.
Xiaoyan pun tiba-tiba melihat sosok Jian yang berubah dari seorang gadis kecil menjadi sosok perawan yang bahenol dengan tubuh yang vulgar, memperlihatkan kepadatan dua payudara dan pantatnya yang bundar. Anjay! Seketika Xiaoyan pun terpesona oleh perubahan tubuh dari Jian tersebut. Xiaoyan pun tidak kuasa untuk menahan air liurnya melihat kemolekan tubuh Jian. Inikah Jian, gumam Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, rupanya sosok Jian pun menyadari tubuh moleknya itu sedang diperhatikan oleh Xiaoyan yang mata keranjang. Tiba-tiba Jian pun bertingkah genit dan mengedipkan matanya ke arah Xiaoyan, hingga Xiaoyan pun panas dingin dibuatnya. Xiaoyan pun bergumam, dia masih berjiwa anak-anak. Cepat, pakailah, ucap Xiaoyan sambil memberikan sebuah kain penutup ke arah Jian. Namun sosok Jian tiba-tiba berubah menjadi sosok Jian yang kecil. Ah, apa yang terjadi? Ucap Jian. Tiba-tiba Jian pun berubah menjadi gadis kecil kembali. Itu membuat Xiaoyan pun tertawa. Tampaknya meski kau sudah mencapai tingkat 6, tapi kau belum sepenuhnya menghilangkan efek rumput transformasi itu, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Jian pun menjadi marah. Beraninya kau mentertawakanku. Ini semua salahmu. Tenanglah. Kalau tidak, aku tidak akan membuatkan pil transformasi untukmu agar kau seperti ini selamanya, ucap Xiaoyan. Kau mengancamku, ucap Jian. Rumput transformasi sialan ini membuatku kesal, ucap Jian. Seperti ini tidaklah buruk, sangat imut, ucap Xiaoyan. Cuih! Munafik kau. Jelas-jelas kau sangat menyukai bentuk tubuh yang tadi. Kak Cailin pernah bilang semua pria itu sama, ucap Jian. Baiklah kalau begitu, karena kau sudah berhasil menerobos, ayo kita kembali, ucap Xiaoyan sembari melesat menuju keluar lembah, diikuti dengan Jian. Jian pun merasa aneh dengan segel yang dibuat oleh Cailin. Ini ditinggalkan oleh kakak Cailin, ucap Jian. Ya, dia pulang untuk menyelesaikan masalah di klan ular. Mungkin dia bertemu masalah, ucap Xiaoyan. Setelah keluar, kita bisa pergi membantunya. Kau mundur dulu, ucap Xiaoyan. Aku akan memecahkannya. Xiaoyan pun mengeluarkan teknik keterampilan segel dewa, teknik pembalik laut. Xiaoyan pun menggunakan segel pembalik laut, namun Jian pun malah menggelengkan kepalanya, hanya tahu cara merusak saja, ucap Jian. Lalu dia pun melesat. Ikutlah denganku, aku akan membawamu keluar, ucap Jian. Xiaoyan pun merasa aneh dan tidak percaya. Aku hampir lupa, kau kebal terhadap setiap raja. Akhirnya Xiaoyan dan Jian pun berhasil keluar dari segel yang diciptakan oleh Cailin. Xiaoyan dan Jian pun merasa lega telah keluar dari lembah pegunungan monster. Saking leganya keluar dari lembah itu, Xiaoyan pun melihat. Akhirnya bisa keluar juga. Ayolah kita pergi, ucap Xiaoyan mengajak Jian untuk segera keluar dari pegunungan monster tersebut. Dengan kekuatan Xiaoyan dan Jian sekarang menempuh perjalanan jauh dengan sayap docinya sangatlah cepat, hingga keduanya memasuki sebuah hutan. Tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan hal yang aneh, lalu dia pun berhenti. Jian yang berada di belakang Xiaoyan menjadi kaget. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap Jian. Sepanjang perjalanan sepertinya terlalu sepi, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan itu, Jian pun mencoba untuk menyelidikinya. Tidak ada aura monster di sekitar ini, ucap Jian. Namun Jian pun merasakan ada yang aneh dalam pernapasannya. Namun udara sepertinya ada aroma yang aneh, gumam Jian. Hati-hati, ada racun di udara, ucap Xiaoyan. Orang itu yang menyebarkan racun itu, ucap Jian. Bukan, gas beracun ini sangat berbeda dengan miliknya, ucap Xiaoyan. Namun kenapa bisa tersebar begitu banyak di sini? Lalu Xiaoyan pun mulai mencari asal-usul racun itu dan mengajak Jian. Ayo ikut denganku, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan dan Jian pun melesat menuju sebuah kota yaitu kota Qinsan. Lalu Xin pun beralih ke sebuah benteng yaitu tepatnya di kota Qinsan. Terlihat beberapa tentara bayaran pun terluka oleh serangan dari sekte racun. Buka gerbang dan menyerahlah. Kalau tidak ada satupun orang di kota ini yang bisa hidup, ucap salah satu ketua dari sekte racun. Sementara itu di sisi yang lain, Kagang dan Sikian pun saling memandang. Jangan dipikirkan lagi, dia hanya bermain permainan kucing menangkap tikus. Dia tidak akan melepaskan kita, gas beracun telah menyebar. Daripada menunggu mati, lebih baik buka gerbang saja. Untuk menunda sedikit waktu, mungkin masih ada secercah harapan, ucap Sikian. Para tentara bayaran yang terkena racun itu satu persatu tergeletak. Di sisi yang lain, Kagang pun mulai berpikir. Bukalah gerbang kota, letakkan senjata dan menyerah, ucap Kagang. Di sisi yang lain, ketua sekte racun itu pun tertawa melihat kejadian itu. Akibat status yang berbahaya, Kagang pun memerintahkan beberapa tentara bayaran untuk membuka gerbang kota. Dan akhirnya gerbang kota yang menuju kota Qinsan itu pun terbuka lebar di hadapan ketua sekte racun itu. Kalian sangat patuh, ucap ketua sekte racun itu. Namun ketua sekte racun itu malah menambah serangannya. Racun-racun perlahan akan kamu. Kalian tunggu mati saja, ucapnya. Satu persatu tentara bayaran itu pun terjatuh. Akibat racun itu, kami sudah menyerah. Kau, sialan. Kau tidak memegang janjimu, ucap Sikian. Sikian pun melesat menyerang ketua sekte racun itu. Dan terjadi pertarungan di atas kota Qinsan.
Namun seberapa kuat serangan si Qian itu sungguh sia-sia saja. Dia tidak bisa bertahan dari serangan ketua sekte racun itu. Malah tubuhnya langsung jatuh diserang oleh ketua itu. Dan tubuh si Qian pun terhempas menubruk sebuah dinding. Aku tidak mau bermain dengan kalian lagi, matilah sana, ucap ketua itu sambil mengeluarkan kekuatan racunnya. Namun ketika pilar racun itu akan menyentuh semua orang yang berada di bawah, namun tiba-tiba muncullah sebuah cahaya hijau giok yang menahan serangan dari racun itu. Semua kabut racun yang ada di kotak Kinsan menjadi leleh oleh sinar tersebut. Itu adalah sinar cahaya dari milik Xiaoyan. Ketika sadar mereka pun menjadi kaget. Tiba-tiba si Qian pun terkejut. Itu adalah Xiaoyan. Bukan hanya si Qian saja yang terkejut, melainkan Kagang dan Lin Er. Dia tidak menyangka, saudara Xiaoyan, kakak Xiaoyan, ketua Xiao akhirnya kau datang, ucap si Qian sambil menangis. Melihat sosok Xiaoyan dan Jian yang ada di depannya, gawat, master dari kerajaan Jiama. Ketua itu pun melarikan diri, kabur dari Xiaoyan dan Jian. Melihat musuhnya akan kabur, Xiaoyan pun menjentikan api surgawi di jarinya dan melesat mengejar orang itu. Tiba-tiba orang itu pun dikejar-kejar oleh api surgawi. Tuhan ampuni aku, ucapnya. Dan orang itu pun hancur diserang oleh serangan api surgawi milik Xiaoyan. Setelah berhasil menghabisi lawannya, Xiaoyan pun mendekati Kagang dan memberikan pil penyembuhan. Larutkan pil ini ke dalam air dan berikan kepada semua orang, ucap Xiaoyan. Baik, terima kasih ketua, ucap si Qian. Paman Kagang, apa yang terjadi di sini? Ucap Xiaoyan. Orang tadi seharusnya adalah master klan racun kan? Ucap Xiaoyan bertanya pada Kagang. Mendengar perkataan Xiaoyan, Kagang dan Lin Er pun saling berpandangan. Lalu Xiaoyan pun menjelaskan, aku berlatih secara tertutup selama 1 tahun lamanya. Pantas saja saudara Xiaoyan tidak tahu, ucap Kagang. Sekte racun memasuki kerajaan saat terjadi perang, ucapnya, dan melakukan kejahatan di negara kita. Perang? Ucap Xiaoyan merasa kaget. Benar, sekarang kerajaan dijungkir balikan oleh sekte racun, sekte angsa emas, dan lembah bulan, ucap Lin Er. Kabarnya pasukan koalisi ketika sekte sedang mendekati benteng gunung hitam, ucap Lin Er. Mendengar kabar itu, Xiaoyan pun menjadi syok. Lalu dia pun berkata, karena begitu aku tidak akan berlama-lama di sini, ucapnya. Jaga diri kalian, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun melesat, meninggalkan kotak Kinsan diikuti oleh Jian. Ketua, jaga dirimu, ucap Kagang dan Lin Er. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Komandan Yumei dikejar-kejar oleh para ahli dari sekte angsa emas. Hei wanita cantik, kota Lingyan sudah ditaklukkan oleh kami. Orang dari 3 aliansi sekte telah memasuki kerajaan Jiama. Kau bisa lari kemana lagi? Ucapnya. Komandan Yumei yang dikejar oleh para ahli dari sekte emas merasa marah. Setelah lukaku pulih, aku akan menghancurkan kalian, ucapnya. Cepat habisi dia. Kita sudah masuk sangat dalam ke Kaisaran Jiama. Akan repot jika bertemu dengan master lain, ucap beberapa ahli itu. Komandan Yumei pun hanya bisa bertahan dari serangan gabungan kedua ahli dari sekte angsa emas dan tubuhnya yang lemah terhempas dengan luka. Sepertinya aku akan mengecewakan kepercayaan ratu, ucap Komandan Yumei. Akhirnya kedua ahli dari sekte angsa emas akan melakukan serangan pembunuhan. Tepat ketika serangan itu akan membunuhnya, Komandan Yumei pun diselamatkan oleh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun muncul di hadapan Yumei. Tentu saja kemunculan Xiaoyan itu membuat kaget Komandan Yumei, tak terkecuali 2 ahli dari sekte angsa emas. Apakah kau baik-baik saja? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Komandan Yumei. Kau orang kerajaan Jiama? Ucap Komandan Yumei bertanya kepada Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah pil penyembuhan. Jika tidak takut itu racun, kau bisa mencobanya untuk memakannya, ucap Xiaoyan. Komandan Yumei awalnya ragu, namun dia pun memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Dan Komandan Yumei pun menjadi kaget akan reaksi dari obat itu. Pil yang sangat luar biasa, ucap Komandan Yumei. Terima kasih, ucapnya. Aku adalah Yumei dari klan ular. Kawan, harap jangan ikut campur dalam urusan dari sekte angsa emas, ucap 2 orang ahli itu. Jangan merusak keharmonisan, gumamnya. Kebetulan aku ingin mengunjungi sekte angsa emas, ucap Xiaoyan. Kau mau mengasihi wanita tapi tidak tahu melihat situasi, ucap ahli itu. Lalu dia pun mulai menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pun digempur habis-habisan oleh kekuatan salah satu ahli itu. Namun serangan itu tidak berefek apapun pada Xiaoyan. Tiba-tiba salah satu temannya mencoba untuk membantu dan menyerang Xiaoyan dari sisi yang lain. Kedua serangan itu pun bergabungan untuk menyerang Xiaoyan. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan dari cincin api ledakan. Akibat serangan yang begitu kuat dari Xiaoyan membuat para ahli dari sekte angsa emas itu ketakutan. Master Donghuang, ucap keduanya. Mereka pun berlari menjauhi Xiaoyan. Jangan biarkan mereka lari, ucap Komandan Yumei. Xiaoyan pun lalu mengejar keduanya dan menangkap keduanya. Apa mungkin mereka bisa kabur, ucap Xiaoyan sembari membawa 2 mayat dari sekte angsa itu. Komandan Yumei pun merasa kaget oleh aksi yang dilakukan oleh Xiaoyan. Siapa nama Tuan Donghuang ini? Ucap Komandan Yumei sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Komandan Yumei, apakah kau lupa dengan Xiaoyan yang kau buru-buru ribuan mil yang lalu? Tiba-tiba Komandan Yumei pun terkejut dengan kata-kata Xiaoyan, lalu dia pun mengingat sosok Xiaoyan dalam ingatannya. Dalam memperlakukan musuh, klan ular tidak akan mengampuninya. Cepat beritahukan apa rahasiamu. Beritahu rahasiamu, ucap Komandan Yumei waktu itu. Sosok Komandan Yumei pun dibuat gemetar oleh kemunculan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan akan menjadi sekuat ini.
Kau itu Xiaoyan, ucap Komandan Yumei. Komandan Yumei, kau sudah ingat, ucap Xiaoyan. Apa yang ingin kau lakukan, ucap Komandan Yumei. Jangan khawatir Komandan Yumei, aku bukan orang yang berpikiran sempit, ucapnya. Mendengar perkataan Xiaoyan, Komandan Yumei pun menjadi terdiam dan dia pun berpikir, kau Xiaoyan, apakah kau adalah ketua aliansian? Tidak termasuk ketua, ucap Xiaoyan. Aku yang mengintegrasikan kekuatan di dalam kerajaan Jiama. Ternyata kau, ucap Komandan Yumei. Namun sebagai ketua aliansi, kau sangat tidak bertanggung jawab. Aliansian mengalami masalah besar, tapi kau tidak muncul selama ini. Kalau bukan karena ratu kami, Aliansia dan kerajaan Jiama pasti sudah dimusnahkan oleh 3 sekte sekutu. Aku berlatih tertutup selama ini, tidak kusangka terjadi peristiwa sebesar ini, ucap Xiaoyan. Kudengar benteng Gunung Hitam dikepung oleh 3 sekte, bagaimana situasi di sana? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Komandan Yumei. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Komandan Yumei pun menjelaskan detail pertempuran antara kerajaan Jiama dengan Aliansian dengan ketiga sekte besar. Kerajaan Jiama saat ini sudah dikepung oleh 3 sekte besar yang berkolusi. Di antara sekte itu adalah sekte racun dari kerajaan Cuyun, dan 2 sekte yang lainnya itu terdiri dari sekte Angsa Emas dan sekte Lembah Mulan. Bahkan kekuatan dari Hai Bodong dan Jia Xintia pun telah dikalahkan. Kemampuan dari ketua sekte racun seimbang dengan Ratu Medusa. Kemampuan racunnya sangat aneh. Master Aliansian bergabung juga tidak bisa menghadapinya. Yan Lutian, ketua dari sekte Angsa Emas, kemampuannya di bawah sekte racun, tapi juga merupakan master dari Dojong yang cepat. Di Lembah Mulan ada ilmu gabungan dari 3 master Dong Huang puncak. Kekuatan bertarungnya sebanding dengan tingkat Dojong. Bahkan Ratu bertarung beberapa kali dengan ketua sekte racun itu. Kedua belah pihak terluka, namun karena ada sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan, Ratu tidak berani berlatih tertutup untuk memulihkan lukanya. Sekarang benteng Gunung Hitam dalam bahaya, ucap Komandan Yumei. Apa? Kakak Cailin terluka, ucap Jian. Xiaoyan, ayo kita pergi bantu kakak Cailin, ucap Jian. Bawa kami ke benteng Gunung Hitam dulu, ucap Xiaoyan. Ayo pergi bergegas, ucap Xiaoyan dan Komandan Yumei. Cailin, bertahanlah. Aku akan segera datang, ucap Xiaoyan.